Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran di semester 2 dengan pelajaran tema 6 muatan pembelajaran PPKN. Menuju masyarakat sejahtera bagian 1 yang akan mempelajari tentang subtema 1 yaitu masyarakat peduli lingkungan dan subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Kita akan mempelajari KD 3.2 yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat menceritakan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mari anak-anak kita awali pembelajaran pagi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 117 disampaikan, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, anak-anak, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 117 ini dijelaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan membinasakan negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran dan kebaikan. Jadi ayat ini menasihati kita untuk menghindarkan diri dari kebinasaan. Umat yang solih dan selalu berbuat kebaikan serta kebenaran akan terhindar dari kebinasaan yang zalim. Jadi anak-anak, mari kita menjadi warga negara yang baik dan selalu mengerjakan kebaikan. Ya anak-anak, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan? Silahkan kalian buka buku tematik kalian, tema 6, buka halaman 2. Amatilah gambar kegiatan masyarakat yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, pada gambar pertama kita akan tahu bahwa sekelompok warga masyarakat, warga masyarakat kampung apa itu? Kampung Damai ya. Warga masyarakat Kampung Damai sedang melaksanakan kerja bakti ya. Mereka sedang bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Kemudian pada gambar 2 kita lihat warga masyarakat yang sedang menanam pohon di pinggir jalan. Kemudian pada gambar 3 kita akan lihat warga masyarakatnya sedang antri membayar pajak. Dan yang terakhir pada gambar 4 kita lihat warga yang sedang bekerja sama dalam melaksanakan ronda atau siskamling, menjaga keamanan dan lingkungan. Iya, kenapa anak-anak kok warga masyarakat dengan semangat ya melaksanakan itu semua? Ya, karena itu sebagai bentuk melaksanakan kewajiban ya, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan ya, dalam menjaga lingkungan. Ya. Mereka merasakan dan kemudian ikut wajib menjaga lingkungannya. Kita lanjutkan anak-anak. Ya. Peduli terhadap lingkungan adalah kewajiban setiap warga negara. Peduli terhadap lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan hidup perlu dijaga agar tetap lestari. Lingkungan hidup yang sehat akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Contoh sikap peduli terhadap lingkungan, ya seperti yang kelihatan dalam gambar tadi. Yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan.
3. Melakukan reboisasi, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. 4. Menjaga keamanan lingkungan. Dan yang kelima, mematuhi peraturan. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang kita amati gambar berikut. Ya, gambar di atas menunjukkan betul para pelajar yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Ya, jadi mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah adalah kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 2. Jadi anak-anak mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, jadi SD dan SMP ya, merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa meningkat, antara lain dengan memperbaiki fasilitas pendidikan, seperti memperbaiki gedung sekolah yang rusak, membantu dengan buku gratis, dan menyediakan guru-guru yang profesional. Tentu saja anak-anak, program pemerintah tersebut membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Menggalakkan jam belajar merupakan dukungan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajiban siswa dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajiban yang lain, seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket. Nah, kita ingatkan lagi anak-anak ya, kita ingat kembali tentang kewajiban. Masih ingat pengertian kewajiban? Betul ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini Ustazah berikan contoh tentang kewajiban sebagai warga negara. Antara lain, mentaati peraturan, menghargai orang lain, kemudian memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan lingkungan. Kemudian kewajiban sebagai siswa di sekolah, taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah, dan juga ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. Tentu saja juga ada kewajiban kalian di rumah. Ya, kita lanjutkan. Sekarang anak-anak coba dibuka halaman 45. Pada halaman 45 ada bacaan tentang Siti, ya. Ustazah bacakan, silahkan disimak. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Nah, melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Ya, tadi kita sudah membahas tentang kewajiban. Sekarang kita ingat lagi apa itu sebenarnya hak.
Ya, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa hak kita sebagai warga negara? Contohnya di sini mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, serta memiliki kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Kalian telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Seperti Ustazah sampaikan tadi, hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi di dalam UUD tahun 45 itu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Silahkan kalian buka pada halaman 48 dan juga di dalam rangkuman yang sudah Ustazah berikan. Ini contohnya anak-anak ya. Hak warga mendapat perlindungan hukum ada terdapat di dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ada di ayat 2. Dan hak warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara ada di dalam pasal 27 ayat 3. Silahkan kalian lihat untuk hak-hak yang lain. Ya, cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI ya. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi termasuk kewajiban ya dan hak kita anak-anak untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Contohnya dengan sikap cinta tanah air. Caranya dengan melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga rajin belajar. Kemudian membina persatuan dan kesatuan. Perilakunya dengan berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, dan juga menolong siapa saja. Dan yang kemudian adalah rela berkorban. Rela berkorban dengan perilaku menolong dengan baik tenaga, pikiran, dan juga harta. Lalu apa anak-anak manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia? Jadi, kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tentu saja kita harus melaksanakan kewajiban. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Antara lain, 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tentu saja kita akan menjadi cerdas. Dan kehidupan bangsa otomatis juga cerdas, ya. Yang kedua, meningkatkan perekonomian warga negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Diperoleh dari pemenuhan hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seperti tadi ya, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti yang mendapatkan ini pendidikan membatik dan kemudian mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya dengan pekerjaan membatik, mereka bisa menjual hasil karyanya dan bisa meningkatkan perekonomiannya. Itu yang disebut penghidupan yang layak. Kemudian yang ketiga, terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini diperoleh dari pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Dan yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Diperoleh dari pemenuhan hak atas fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita mendapatkan hak kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, maka tentu saja badan kita, warga negara semuanya akan sehat dan tentu saja kesejahteraan umum akan tercipta. Begitu ya anak-anak.
Nah, alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah anak-anak. Yang pertama, ikut serta mempertahankan kemerdekaan NKRI merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebutkanlah 2 tindakan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang sudah kamu lakukan. Ya, sebutkan 2 saja. Kemudian yang kedua, bersama orang tuamu amatilah hak-hak warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Ya, apa saja hak kita sebagai warga negara yang sudah terpenuhi? Sebutkan 3. Silahkan kalian tulis jawaban kalian di buku tematik ya. Oke, semangat BDR, semangat belajar dari rumah. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Semangat ya anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.